Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dustuti. Saya akan mereview materi yang telah saya rangkum, yaitu materi pengendalian keuangan. Yang pertama ada keuangan dan fungsi keuangan. Setiap entitas yang menjalankan usahanya tidak bisa lepas dari aspek keuangan. Tanpa keuangan yang memadai, perusahaan sering mencari dana pengganti dalam menutup semua kekurangan atas pembiayaan yang sudah ditetapkan. Adapun fungsi keuangan bertujuan untuk mengatur pencarian sumber dana yang dibutuhkan bagi perusahaan dan kemudian mengatur penggunaan dana yang telah diperoleh. Fungsi keuangan dalam organisasi biasanya dipisahkan menjadi dua jabatan, yaitu bendahara dan administrasi pembukuan atau akuntansi controller. Bendahara bertanggung jawab atas perolehan dan pengamanan dana. Biasanya bendahara juga bertanggung jawab atas manajemen kredit, asuransi, dan pensiun. Fungsi pokok controller adalah mencatat dan membuat laporan mengenai informasi keuangan perusahaan. Hal ini biasanya mencakup penyusunan anggaran dana laporan keuangan. Yang kedua ada perluasan konsep-konsep tradisional. Konsep-konsep pengendalian tradisional dalam akuntansi seringkali berarti bahwa hasil dari informasi adalah hasil akhir dari peran akuntansi. Informasi akuntansi adalah bagian proses penandaan yang dirancang untuk meningkatkan manfaat dari organisasi awal dengan cara memengaruhi perilaku anggota-anggotanya. Secara tradisional, fokus sistem pengendalian terletak pada 7 faktor berikut, yaitu yang pertama, mempekerjakan karyawan yang akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan kompeten dan penuh integritas. Yang kedua, menghindari fungsi-fungsi yang tidak harmonis dengan cara memisahkan tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, mendefinisikan wewenang yang terkait dengan suatu posisi sehingga kesesuaian dari suatu transaksi dilaksanakan dan dapat dievaluasi. Yang keempat, menetapkan metode yang sistematis guna memastikan bahwa transaksi telah dicatat dengan akurat. Yang kelima, memastikan bahwa dokumentasi memadai. Yang keenam, menjaga aktiva dengan mendesain prosedur yang membatasi akses terhadap aktiva tersebut. Yang terakhir, mendesain pengecekan independen untuk meningkatkan akurasi. Yang ketiga, ada aktivitas keuangan yang perlu dikendalikan. Yang pertama, aktivitas perencanaan. Perencanaan sebagai salah satu fungsi pokok manajemen pasti dilakukan oleh manajer pada semua tingkatan, meskipun skala atau lingkup rencananya berbeda dengan level manajerialnya. Persiapan rencana bisnis merupakan hal penting untuk memastikan kesuksesan bisnis. Rencana bisnis membantu manajer untuk memusatkan usaha dan mengidentifikasi kesempatan dan rintangan yang diharapkan. Yang kedua ada aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah metode yang digunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan uang guna membayar kebutuhan perusahaan. Terdapat dua sumber pendanaan eksternal, yaitu investor ekuitas, pemilik atau pemegang saham, dan kreditor, pemberi pinjaman. Yang ketiga ada aktivitas investasi. Investasi adalah mengeluarkan sejumlah uang atau menyimpan uang pada suatu dengan suatu harapan suatu saat mendapat keuntungan finansial. Yang keempat ada aktivitas operasi. Aktivitas operasi, operating activities, mencerminkan pelaksanaan rencana bisnis yang terdapat dalam aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi. Yang keempat ada aspek keperilakuan dan pengendalian keuangan yang komprehensif. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan dalam organisasi adalah esensial karena dalam kenyataan perencanaan memegang peranan lebih dibandingkan fungsi manajemen lainnya. Fungsi pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sebenarnya hanya melaksanakan keputusan perencanaan. Yang kedua ada operasi. Ada dua jenis operasi, yaitu proses ini, core process, dan proses pendukung, support process. Proses ini merupakan serangkaian kegiatan yang menyampaikan nilai pada pelanggan. Sementara itu, proses pendukung memberikan sumber daya dan input yang penting ke dalam proses inti yang penting bagi pengelolaan kegiatan perusahaan atau organisasi. Yang ketiga ada umpan balik. Umpan balik dalam organisasi berasal dari sumber formal dan informal yang disusun dari komunikasi nonverbal. Komunikasi tersebut dihasilkan secara rutin dan statistik yang ditabulasikan sebagai dasar untuk evaluasi penyusunan. Ada aspek keperilakuan atas pengendalian keuangan dari faktor kontekstual. Ada 3. Yang pertama, ukuran. Ukuran dapat dipandang sebagai suatu peluang dan hambatan.
Ukuran dapat dipandang sebagai peluang jika berfungsi sebagai pemberi manfaat ekonomi dan bukan sebagai strategi pengendalian. Ukuran dapat menjadi hambatan jika pertumbuhan ekonomi menyebabkan terjadinya eliminasi terhadap strategi pengendalian. Yang kedua ada stabilitas lingkungan. Stabilitas dalam lingkungan eksogen dapat dinilai dari kekuatan gerakan yang secara eksternal menghasilkan produk yang memerlukan suatu tanggapan. Derajat stabilitas lingkungan dapat ditinggalkan dengan memilih alat yang tepat terhadap perubahan lingkungan. Yang ketiga ada motif keuntungan. Keberadaan dari motif keuntungan tentunya bukan penghalang untuk menggunakan ukuran penilaian akuntansi terhadap produktivitas. Pada sisi lain, jelas bahwa sistem pengendalian yang didasarkan pada motif ukuran keuntungan seringkali tidak dapat diterjemahkan secara langsung pada konteks nirlaba non-profil. Selanjutnya, aspek keperilakuan dalam perekayasaan pengendalian keuntungan. Tujuan proses pengendalian akuntansi dapat menjadi suatu penentu yang penting dalam desain pengendalian. Beberapa karakteristik ini dapat menjadi penting bagi tujuan pengendalian. Sementara karakteristik lainnya mungkin bersifat terbatas dan tidak terbatas dan tidak membuat perbedaan. Faktor proses penting dalam pengendalian, biaya yang tidak dapat dihindari, dan biaya untuk melakukan rekayasa adalah biaya variabel. Strategi pengendalian biaya untuk proses strategi variabel seringkali berbeda dalam hal substansi dengan strategi pengendalian biaya yang disesuaikan, seperti aplikasi biaya tetap. Misalnya, proses biaya variabel selalu dikaitkan dengan efektivitas dan utilitas. Aspek keperilakuan pengendalian keuangan dalam kerangka pemberdayaan perusahaan. Bisnis kompetitif dengan permintaan konsumen dan informasi yang banyak harus mengendalikan inisiatif karyawan untuk mencari peluang dan merespon kebutuhan konsumen. Namun, mengejar menempatkan bisnis dalam risiko besar atau menimbulkan kebiasaan yang dapat menghancurkan integritas perusahaan. Untuk melindungi perusahaannya, manajer senior didorong untuk mendefinisikan ulang bagaimana mereka melaksanakan tugasnya dan bagaimana mereka yakin bahwa bawahan dengan bakat kewirausahaan tidak membahayakan kelangsungan hidup perusahaan. Namun demikian, kebanyakan organisasi yang beroperasi dalam pasar yang sangat kompetitif, manajernya tidak dapat menghabiskan seluruh waktu dan upayanya guna memastikan bahwa semua orang melaksanakan permintaannya. Membangun sistem pengendalian diagnostik. Sistem pengendalian diagnostik bekerja seperti tombol-tombol pada panel pengendalian di kokpit pesawat terbang yang memungkinkan pilot untuk mendeteksi tanda dan menjaga variabel kinerja penting dalam batas tertentu. Manajer menggunakan sistem pengendalian diagnostik untuk memonitor tujuan dan profitabilitas serta memastikan kemajuan ke arah target, seperti pertumbuhan laba dan pangsa pasar. Namun, sistem pengendalian diagnostik tidak cukup untuk memastikan pengendalian yang efektif. Pada kenyataannya, sistem ini menciptakan tekanan yang dapat menimbulkan kegagalan yang krisis. Manajer menyadarinya maupun tidak. Berbahaya jika karyawan yang diberdayakan dan diberi tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang sulit. Membangun sistem kepercayaan. Perusahaan menggunakan sistem kepercayaan selama bertahun-tahun dalam upayanya untuk menegaskan nilai dan arah yang diinginkan oleh manajer untuk diterapkan oleh karyawannya. Manajer menerapkan sistem ini dalam kelompok yang sangat berbeda dalam organisasi di mana kepercayaan seringkali diremehkan karena kurang penting. Manajer sebagian menerapkan dan memahami misi, tetapi secara real kelihatannya mengikuti tren. Namun, manajer yang menggunakan misinya sebagai dokumen hidup dan bagian dari sistem untuk menuntun pola kebiasaan, menemukan alat pengendalian yang ampuh. Membangun sistem batasan. Sistem ini didasarkan pada prinsip manajemen sederhana tetapi mendasar yang dapat disebut kekuatan pemikiran negatif. Sistem batasan tidak selalu jelas bagi manajer senior. Sistem batasan dan sistem kepercayaan yang digabungkan akan menciptakan ketegangan yang dinamis serta kepercayaan yang hangat, positif dan inspirasional secara bersama-sama. Hasilnya adalah ketegangan dinamis antara komitmen dengan sanksi. Kedua sistem ini membentuk kesempatan secara bersama-sama tanpa batas ke dalam domain yang terfokus di mana manajer dan karyawan didorong untuk memanfaatkan secara efektif. Membangun sistem pengendalian interaktif.
Sistem pengendalian interaktif merupakan sistem informasi formal yang digunakan oleh manajer untuk melibatkan diri secara terus-menerus personal dalam keputusan bawahan. Sistem pengendalian interaktif memiliki 4 karakteristik yang membedakannya dari sistem pengendalian diagnostik, yaitu yang pertama memfokuskan pada informasi yang berubah secara konstan dan diidentifikasi oleh para manajer puncak sebagai informasi yang potensi bersifat strategi. Yang kedua, informasi menuntut perhatian rutin yang cukup signifikan dari manajer operasi di seluruh organisasi tingkatan organisasi. Yang ketiga, data yang dihasilkan dijabarkan dan didiskusikan dalam rapat langsung yang dihadiri penyelia bawahan dan rekan sejawat. Yang keempat, debat hanya akan berlangsung mengenai data, asumsi, dan tindakan perencanaan. Melakukan penyeimbangan, pemberdayaan, dan pengendalian. Manajer yang efektif akan memberdayakan organisasinya karena mereka percaya pada potensi dasar manusia untuk melakukan inovasi dan menambah nilai. Manajer senior yang mengatur arah dan strategi perusahaan secara keseluruhan memastikan bahwa mereka memiliki cukup pengendalian atas operasinya yang luas dengan menggunakan seluruh unsur pengendalian. Perusahaan juga mempertahankan daftar kunci keberhasilan untuk memberitahukan kepada manajer mengenai jenis proyek yang tidak menguntungkan dan harus dihindari. Terakhir, ada kesimpulan. Seorang manajer keuangan sudah seharusnya mampu melakukan pengendalian terhadap keuangan perusahaan. Selain itu, manajer keuangan juga harus mampu memahami bahwa dalam pengendalian keuangan harus menerapkan aspek-aspek keperilakuan yang berhubungan dengan pelaksanaan dan tanggung jawab terhadap keuangan dan fungsinya. Manajer keuangan juga harus menerapkan suatu sistem yang komprehensif atas pengendalian terhadap keuangan dalam hal perencanaan, operasi, dan kegiatan umpan balik organisasi sehingga mampu responsif terhadap lingkup organisasional. Itu materi pengendalian keuangan yang sudah saya rangkum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.